perdagangan yang dimulai sejak abad ke-11. Para pedagang dari Gujarat, India, dan yang diketahui yang paling berpengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka membangun pemukiman di sepanjang pantai timur Sumatera dan Aceh. Selanjutnya, pusat-pusat kebudayaan Islam dibangun secara bertahap di Demak dan Jepara. Islam memberikan pengaruh kebudayaan yang besar terhadap seni rupa Nusantara. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah pandangan retrospektif terhadap kebudayaan Nusantara sebelum dipengaruhi oleh zaman klasik hingga ke prasejarah. Motif-motif binatang dan yang pegunungan dengan kepercayaan manusia perlahan berkurang. Seni rupa Islam adalah seni rupa yang berkembang pada masa lahir sampai belakang masa keemasan Islam. Rantai ini dapat didefinisikan meliputi Jazirah Arab, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa sejak mulai munculnya Islam pada masa 571 Masehi sampai mulai mundurnya kekuasaan Turki Ottoman. Walaupun sebenarnya Islam dan kesenian tersebar jauh semakin lapang daripada itu dan tetap bertahan sampai sekarang. Seni rupa Islam adalah suatu bahasan yang khas dengan prinsip seni rupa yang memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan seni rupa yang dikenal pada masa ini. Tetapi perannya sendiri cukup akbar di dalam perkembangan seni rupa modern. Di tengahnya dalam kemunculan unsur kontemporer seperti abstraksi dan filsafat keindahan. Seni rupa Islam juga memunculkan inspirasi pengolahan kaligrafi menjadi motif hias. Dekorasi di seni rupa Islam banyakkan sebagai menutupi sifat asli medium arsitektur daripada yang banyak ditemukan pada masa ini. Perabotan. Dekorasi ini dikenal dengan istilah arabeski. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu macam-macam artefak seni rupa Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada batu nisan. Kebudayaan Islam di Indonesia mula-mula masuk ke Indonesia dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1292. Batunya terdiri dari pualan putih diukir dengan tulisan Arab yang sangat indah berisikan ayat Al-Quran dan keterangan tentang orang yang dimakamkan, serta hari dan tahun wafatnya. Makam-makam yang serupa dijumpai juga di Jawa seperti makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Bentuk makam dari abad permulaan masuknya Islam menjadi contoh model bagi makam Islam kemudian. Hal ini disebabkan sebelum Islam tidak ada makam. Orang Hindu dan orang Buddha jenazahnya dibakar dan abunya dibuang ke laut. Pengaruh kebudayaan setempat sering mempengaruhi sehingga ada bentuk teratai, keris, dan bentuk gunungan seperti gunung pewayangan. Namun, kebudayaan nisan ini tidak berkembang lebih lanjut. Yang termasuk adalah makam Malik As-Saleh di Perlak dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Yang kedua yaitu arsitektur. Wujud alkulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, dan istana. Wujud alkulturasi dari masjid kuno memiliki ciri sebagai berikut. Atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkatan paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya ganjil, 1, 3, atau 5, dan biasanya ditambah dengan kemuncak untuk memberi tekanan akan keruncingannya yang disebut dengan mustaka. Tidak dilengkapi dengan menara seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk menyerukan azan atau pengubilan sholat. Beduk dan kentongan merupakan budaya asli dari Indonesia. Letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun, atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. Berikut ini adalah beberapa peninggalan sejarah Islam dalam bentuk masjid. Dapat kita lihat antara lain sebagai berikut. Masjidnya yaitu ada Masjid Gunung Demak, ada Masjid Gunung Jati Cirebon, ada Masjid Kudus, dan ada Masjid Raya Aceh. Di masjid-masjid itulah merupakan sejarah para wali mengajarkan agama Islam. Sebagai wujud akulturasi kebudayaan Islam,
juga terlihat pada bangunan makam. Ciri-ciri wujud akulturasi pada bangunan makam terlihat dari makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. Yang kedua yaitu makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Nisannya juga terbuat dari batu. Yang ketiga yaitu di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup atau kubah. Yang keempat yaitu dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan makam atau kelompok-kelompok makam. Bentuk gapura tersebut ada yang berbentuk kori agung, beratap dan berpintu. 3. Ragam hias. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghias masjid makam Islam berupa suluran tumbuh-tumbuhan. Namun terjadi pula sinkretisme agar dapat keserasian. Di tengah ragam hias suluran terdapat bentuk kera yang distilir. Ukiran atau hiasan selain ditemukan di masjid juga ditemukan pada gapura-gapura atau pada pintu tiang. Untuk hiasan pada gapura, seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis. Maka untuk menyamarannya dibuatkan stilisnya atau deformasi dengan bentuk tumbuh-tumbuhan. Ketika Islam baru datang ke Indonesia, terutama ke Jawa, ada kehati-hatian para penyiar agama. Banyak candi-candi besar, termasuk Candi Borobudur yang semula ditimbun tanah pada masa penjajahan Belanda dan kemudian digali kembali. Supaya tidak mengganggu para mualaf, membuat patung dari seni ukir pun dilarang. Kalaupun timbul kembali, kesenian itu harus disamarkan, sehingga seni ukir dan seni patung menjadi batas kepada seni ukir saja. 4. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam di Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda-tanda A, I, dan U seperti lazimnya tulisan Arab. Di samping itu juga huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hias atau ukiran. Seni kaligrafi yaitu seni corak Islam asli yang menggunakan huruf Arab sebagai unsur utama. Seni ini dapat ditemukan pada bangunan Arab sehingga sebagai unsur utama. Seni ini dapat ditemukan pada bangunan masjid, batu nisan, istana, atau keraton. Raja seni kaligrafi atau seni kiat adalah seni tulisan indah. Dalam kesenian Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bentuk simbol dari rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran. Berdasarkan fungsinya, seni kaligrafi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kaligrafi terapan berfungsi sebagai dekorasi atau hiasan. 2. Kaligrafi piktural berfungsi sebagai pembentuk gambar. 3. Kaligrafi ekspresi berfungsi sebagai media ungkapan perasaan sebagai kaligrafi karya A.D. Firaus dan Ahmad Sadeli. Sedangkan dalam seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu, Buddha, dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia. Dengan demikian, wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu, dan isi ceritanya ada juga yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk seni sastra yang berkembang hikayat adalah cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah.
Hikayat tulisan dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Contoh hikayat yang terkenal yaitu hikayat 1001 Malam, hikayat Amir Hamzah, hikayat Pandawa 5 Hindu, hikayat Sri Rama Hindu. Baiklah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan tentang